Ketika Zainal sampai di kosan itu, ia segera ke lantai 2 menuju kamar Arum. Dan betapa kagetnya ia saat mengetuk pintu kamar tersebut, karena ia melihat Arum sudah tergeletak tak berdaya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu misteri kematian yang belum terungkap di Indonesia, tepatnya di ibu kota Jakarta. Karena di Indonesia sendiri ternyata masih banyak kasus-kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan siapa pelakunya. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita cantik yang bernama Tri Aryani Puspo Arum, atau yang lebih dikenal dengan nama Arum. Berusia 22 tahun, lahir pada 31 Juli 1994 di Jakarta Timur. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Hasyim Effendi dan ibunya bernama Sri Ratna. Arum yang merupakan lulusan D3 Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Jakarta memutuskan untuk tinggal terpisah dari keluarganya setelah diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Barat. Karena alasan jauh dan capek jika harus mondar-mandir dari rumah ke tempat kerjanya, Arum pun memutuskan untuk tinggal di rumah kosan Jalan Haji Asmat, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang tidak jauh dari tempat ia bekerja. Selain bekerja, ia juga sedang melanjutkan pendidikannya dengan mengambil S1 di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Arum sendiri dikenal sebagai sosok yang baik, cerdas, dan juga gigih. Semua kejadian ini akhirnya terkuak pada 9 Januari 2017, sekitar jam 7 pagi. Ketika Zainal Abidin yang merupakan pacar dari Arum merasa tidak enak dan curiga karena tidak bisa menghubungi kekasihnya itu. Meski telah berkali-kali menghubungi Arum, telepon dari Zainal tidak ada yang diangkat. Padahal selama mereka berpacaran, Arum tidak pernah tidak mengangkat telepon dari Zainal. Karena merasa ada yang tidak beres, Zainal pun kemudian memutuskan untuk ke kos Arum. Ketika Zainal sampai di kosan itu, ia segera ke lantai 2 menuju kamar Arum. Dan betapa kagetnya ia saat mengetuk pintu kamar tersebut, karena ia melihat Arum sudah tergeletak tak berdaya. Saat itu Zainal tidak langsung masuk ke kamar kekasihnya. Zainal yang panik segera menghubungi Ernita yang merupakan teman kerja dan juga sahabat dari Arum. Tidak lama setelah itu, Ernita tiba di kosan Arum dan bersama-sama dengan Zainal masuk ke kamar kos milik Arum. Disaksikan oleh tetangga kamar dan pemilik kosan tersebut. Arum ditemukan tewas bersimpah darah di dekat kamar mandi yang ada di dalam kamar kosnya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat itu Zainal sempat mengecek nadi Arum dan bergegas membawanya ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Pihak kepolisian Polsek Kebun Jeruk dibantu dengan Polres Jakarta Barat segera mendatangi TKP untuk mengungkap kasus tersebut. Peristiwa ini pun sontak membuat warga sekitar terkejut. Pihak kepolisian segera melakukan olah TKP dan mencari jejak pelaku dan menurunkan anjing pelacak. Selain itu, polisi juga membawa sejumlah barang bukti dari kamar kos Arum guna membantu penyelidikan. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa ditemukan 2 luka tusukan benda tajam di leher, 1 tusukan di perut, dan juga ada beberapa bekas luka perlawanan. Di samping itu, polisi mengungkapkan bahwa mereka telah menyita rekaman CCTV milik tetangga.
Namun rekaman CCTV itu juga tidak memberikan petunjuk apapun yang dapat membantu penyelidikan. Sebab kamera CCTV tersebut tidak menyorot ke arah rumah kosan Arum. Polisi mengungkapkan bahwa ada beberapa barang milik Arum yang hilang, yaitu laptop, ponsel, dompet, serta perhiasan yang digunakan oleh korban. Dari pemeriksaan saksi-saksi, polisi mengungkapkan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, salah seorang saksi mengatakan jika ada mobil mencurigakan yang berhenti di depan kosan sejak pagi. Selain itu juga, ada pria yang seperti mengintai rumah kosan tersebut. Dari belasan saksi yang telah diperiksa, ada 3 orang yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini, yaitu Clifford berusia 31 tahun yang merupakan seorang warga Nigeria, Zainal Abidin berusia 22 tahun yang merupakan pacar Arum, dan Ernita Amelia berusia 21 tahun yang merupakan sahabat dari Arum. Dari semua informasi yang diberikan oleh 3 saksi kunci tersebut, terdapat beberapa perbedaan namun saling terkait. Menurut pihak kepolisian, pembunuhan Arum ini diduga kuat merupakan orang terdekat. Sebab tak ada kerusakan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Gagang pintu maupun jendela kamar kos Arum utuh dan tak ada lecek sedikit pun. Hanya saja ditemukan bercak-bercak darah yang sudah mengering di kusen pintu, tembok, lantai, gagang pintu, dan daun pintu. Namun meskipun begitu, penyelidikan polisi hanya jalan di tempat. Pihak kepolisian sendiri mengaku kesulitan mengungkapkan kasus ini karena minimnya saksi dan rusaknya tempat kejadian perkara menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Mendekati 1 tahun tewasnya Arum, pihak kepolisian membentuk Satgas khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada 15 Januari 2018, tim Satgas khusus yang dibentuk membuat 3 sketsa wajah yang diduga pelaku dari keterangan para saksi yang mencurigai seseorang dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini kasus misteri meninggalnya Tri Aryani Puspo Arum belum terungkap. Kasus ini masih menjadi misteri dan pastinya meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga kasus ini segera terungkap dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua, jika seandainya ada keluarga, saudara atau teman kita yang sekiranya meninggal dengan tidak wajar, sebaiknya segera memanggil pihak kepolisian terlebih dahulu dan biarkan pihak kepolisian yang melakukan identifikasi. Karena apapun yang kita sentuh di lokasi kejadian, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja, bisa merusak TKP. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.